bereaksi dan juga massa yang bersisa. Oke, nah kita tulis lagi ya, tadi kan ada hidrogen ditambah oksigen menghasilkan H2O. Tadi mula-mula ya sebelum bereaksi didapat masanya itu untuk hidrogen adalah 4 gram. Terus untuk yang oksigen masanya itu 40 gram. Oke. Nah, sekarang di sini kan kita udah buat ya di sini mula-mula yang bereaksi dan juga sisa. Kenapa dibuat kayak gini? Karena ya kan tadi tidak habis bereaksi. Makanya kita harus buat ada 4 baris ya, ada M atau mula-mula, ada R atau bereaksi, dan S yaitu sisa. Nah, langkah pertama adalah kita menentukan massa yang habis bereaksi terlebih dahulu, karena kalau untuk reaksi kimia yang tidak habis bereaksi, itu pasti ada salah satu massa unsur yang habis bereaksi, dan salah satu lainnya itu tidak habis bereaksi, atau masanya. Nah, untuk menentukan yang habis bereaksi, caranya adalah dengan kita membuat perbandingan massa mula-mula dibanding dengan perbandingan udah tetap gitu. Yang habis bereaksi kan perbandingannya yang ini ya, yang 1:8. Nah, kita menggunakan yang 1:8, bukan yang 1:10, karena 1:10 tidak habis bereaksi. Oke, sekarang kita tentukan. Tadi massa H2 itu 4 gram kan ya. Kita tulis 4 gram di sini. Terus O2 di sini 40 gram. Nah, terus untuk pembaginya, tadi kan pakai perbandingan dari perbandingan yang sudah tetap gitu ya. Tadi 1:8. 1 H dan O. Jadi kita di sini 4 bagi 1, terus 40 dibagi 8 ya, karena ini ya, ini kita tulis aja di sini. Oke. Ya, oke. Nah, terus kita hitung nih. 4 bagi 1 kan hasilnya 4 ya. 4. Terus 40 bagi 8, 5. Nah, untuk menentukan massa unsur yang habis bereaksi terlebih dahulu adalah yang jumlah ininya lebih kecil nih, jumlah penyusuran ini lebih kecil. 4 sama 5, berarti lebih kecil yang 4 kan ya, yang 4. Nah, berarti yang habis duluan adalah yang 4, punya sih H2. Terus kita tulislah di sini di bagian reaksi menjadi 4 gram. Ya, jadi harus sesuai gitu antara mula-mula sama yang bereaksinya. Jadi kita reaksi itu H2, maka yang O2 itu nggak habis bereaksi. Berarti kita harus hitung si massa unsur O2 yang bereaksi. Karena dia nggak habis kan, tapi ada sisanya. Nah, cara menghitungnya adalah perbandingan massa yang tidak habis bereaksi, yaitu O2 ya, 8, terus dibagi dengan perbandingan massa yang habis bereaksi, berarti H2. Berarti kan bagi 1, terus dikalikan dengan massa yang habis bereaksi, berarti H2 4 gram ya. Kita tulis di sini ya, 4 gram. Hasilnya adalah 32 gram. Oke, terus selanjutnya kita tulis 32 gramnya ke sini, ke bagian O2 yang bereaksi. Oke, setelah itu kita akan menjumlahkan reaktannya ini menjadi menggunakan si reaktan ini untuk produk kan. Tadi kan kita tahu kalau misalnya habis bereaksi itu massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah. Berarti di sini 4 gram ditambah 32 gram hasilnya menjadi 36 gram. Oke. Ya, jadi sama ya di sini 36 gram, ini juga 36 gram. Oke. Setelah itu kita akan menentukan massa sisa yang tidak bereaksi ya. Ya, caranya adalah gampang aja. Kalau misalnya di bagian reaktan, kita akan kurangi
Jadi 4 gram dikurang 4 gram habis. Karena kita kasih strip aja di sini. Terus 40 dikurang 32. Berarti sisa 8 gram. Terus kalau misalnya di bagian produk, karena dia adalah produk bukan reaktan, maka di sini tandanya beda. Jadi tambah. Karena tambah berarti 0 ditambah 36 gram hasilnya jadi 36 gram. Oke, jadi kita tahu bahwa dihasilkan H2O-nya itu sebanyak 36 gram, terus sisa dari O2-nya adalah 8 gram. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, paham, udah paham belum sampai sini? Paham. Paham, Bu. Oke, Paham sedikit, udah Bu. paham ya? Oke, nggak apa-apa ya. Kalau udah paham sedikit ya pasti tinggal lanjutin aja, tinggal perdalam lagi ya. Sekarang kita lanjut aja ya ke hukum selanjutnya nih yang kalian belum pelajari sebelumnya. Oke, yang ketiga ini adalah hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton ya. Nah, hukum Dalton ini sebenarnya didasarkan oleh percobaan gitu ya. Jadi si Dalton ini mencoba menggabungkan dua unsur. Contohnya nih di sini ada unsur C sama O. Nah, setelah direaksikan, ternyata si Dalton ini menemukan ada dua senyawa. Ada senyawa CO sama CO2. Nah, pas dilihat komposisinya, ternyata kenapa bisa ada dua senyawa ini? Karena si massa C-nya ini dalam membentuk senyawa CO itu adalah 12 gram. Terus massa O dalam membentuk CO itu 16 gram. Terus pas massa C membentuk CO2 itu 12 gram. Pas membentuk massa O untuk membentuk CO2 itu 32 gram. Ya, oke. Nah, jadi di sini kita bisa lihat massa C-nya itu berbeda nggak antara yang CO sama CO2? Berbeda atau tetap? Tetap ya. Oke, di bagian massa C tetap karena di CO itu 12 gram, di bagian CO2 12 gram juga. Nah, terus sekarang kita lihat ke massa O-nya. Massa O di bagian CO sama massa O di bagian CO2 beda kan ya? Yang di sini 16 gram, di sini 32 gram. Oke, makanya sesuai gitu sama bunyi dari hukum berganda Dalton gitu ya. Makanya si Dalton dapat bunyi hukumnya seperti ini. Jika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa. Di sini ada dua unsur, ada C sama O membentuk lebih dari satu senyawa. Ada CO sama CO2. Terus, dan jika sama, berarti yang sama itu kan yang C ya. Ini sama-sama 12 gram. Maka, perbandingan massa salah satu unsur lain dalam senyawa-senyawa tersebut adalah bilangan bulat sederhana. Nah, makanya sekarang kita buat perbandingan dulu nih antara massa C dan juga massa O. Di sini 12 gram, terus di sini 16 gram. Berarti perbandingan massanya berapa? 12 banding 8, banding 16, kalau disederhanakan jadi berapa? Jadi kedengeran nggak suaranya? Ayo, jadi berapa? 12 dibanding 16, kalau disederhanakan jadi berapa? 6/8 bukan, Bu? 6, 6 banding 8. Oh, bisa disederhanakan lagi nggak? 3/4 bukan, Bu? Benar, jadi 3/4. Terus, sekarang perbandingan massa C dan O di senyawa CO2. Di sini 12 gram, terus dibanding 32. Kalau disederhanakan jadi berapa? 3/8 bukan, Bu? Ya, benar. 3/8. Oke, jadi kita dapat di sini perbandingan massa C dan O-nya. Massa C-nya nih antara yang
senyawa CO sama CO2 ternyata benar ya masih sama-sama 3 juga di sini. Sedangkan kalau yang CO di sini 4 banding 8. 4 sama 8 ya. Terus kita lanjutin nih si bunyi hukum Daltonnya. Maka perbandingan massa salah satu unsur lain dalam senyawa-senyawa tersebut adalah bilangan bulat sederhana. Nah, massa salah satu unsur lain tadi kan yang kita tetapkan si C ya, berarti yang lain adalah si O-nya ini kita buat perbandingan nih antara yang di senyawa CO dan juga CO2. Berarti kan jadinya 4 jadi perbandingan di senyawa CO ya udah aku banget. Terus O di CO2 hasilnya adalah 4 banding 8. Oke, jadi kita dapat perbandingan 4 banding 8. Udah selesai, gitu aja. Oke, sekarang kita lanjut aja ya ke udah selesai Bu? Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, lanjut ya. Ke contoh soal. Nah, di sini ada unsur S dan O membentuk dua senyawa. Jadi, untuk senyawanya ini ada SO2 dan juga SO3. Nah, dari senyawa ini berturut-turut mengandung 40% dan 50% unsur S. Nah, berarti kan tadi yang pertama itu SO2 ya, berarti 40% si SO2 ini mengandung 40% unsur S. Terus untuk SO3 mengandung 50% unsur S. Kita tulislah di sini. Terus, jika massa unsur S dalam kedua senyawa tersebut sama, maka perbandingan unsur O dalam senyawa 1 yaitu SO2 dan senyawa 2 SO3 adalah ya mungkin ini berbeda ya sama soal yang sebelumnya. Jadi kita kan tadi perintahnya adalah massa unsur S dalam kedua senyawa tersebut sama. Sedangkan kalau kalian lihat di sini, massa S-nya udah sama belum? Sama belum? Belum. Apa? Belum. Belum, Bu. Belum. Nah, karena di sini 40% ya, terus di bagian bawahnya. Nah, karena belum sama, makanya kita harus buat sama terlebih dahulu, ya. Tapi sebelum itu kita perlu perhatikan lagi massa S-nya ini bentuknya dalam bentuk persentase. Sedangkan kalau dalam massa, satuan itu biasanya kita ubah nih di massa si massa S-nya dulu bentuk persen, ini kita ubah ke dalam bentuk gram. Nah, tapi kan kita belum tahu juga ya massa. Berarti kita cari massa O-nya dulu nih. Jadi kita cari dulu si massa O-nya. Oke, jadi kan kalau misalnya dalam persen, maksimal persen itu berapa? Maksimal dalam persentase itu biasanya berapa? Kalau kalian tahu? Itu 100%, maksimal 100%. Nah, kita udah tahu nih maksimalnya 100%. Nah, untuk mengetahui massa O, jadi kita harus mengurangi antara 100% dikurang sama massa S-nya. Berarti 100% dikurang 40% jadi berapa? 60%. 60%. Terus lanjut, 100% kurang 50%? 50%. 50%. Udah dapat ya si massa O-nya. Jadi
kalau kalian menemukan soal yang tepat, kalian harus cari dulu massa O-nya, ya. Nah, tapi kan di sini massa S dan juga massa O-nya bentuknya masih dalam bentuk persen. Nah, makanya sekarang kita harus ubah ke dalam satuan gram. Nah, untuk mencari si massa S dan massa O, caranya gampang gitu, ya. Jadi kita misalkan si senyawa O2 ini misalkan 100 massanya adalah 100 gram. Ini gram ya, bukan 9. 100 gram. Kenapa di sini Ibu misalkan 100 gram? Sebenarnya boleh aja gitu untuk misalkan 50 gram gitu. Cuma kan kalau 100 gram ini lebih relatif gampang untuk dicari dicari massa dalam bentuk gramnya. Karena kan gini ya, 40% itu kan kalau persen itu kan per 100 ya, per 100 dikali massanya, massa senyawanya. Berarti kan 100 gram ya, 100 gram. Nah, di sini 100 bisa dibagi sama 100 kan ya. Kita coret, hasilnya jadi 40 gram. Nah, kalau di sini 40 gram, pasti di sini juga 50 gram nih. 50 gram. Kalau di sini 50 gram, di sini juga 60 gram. Di sini juga 50 gram. Iya kan, jadi sama aja, kita tinggal ubah si persennya jadi gram. Gampang kan ya? Nah, selain itu, setelah kita udah ubah si massanya dalam bentuk gram, sekarang kita buat perbandingannya. Di sini massa S di senyawa SO2, terus massa O di SO2 berapa? 40 banding 60. 40 dibanding 60. Sederhanakan jadi berapa? 2:3. 2:3 bisa. Oke, sekarang yang massa S banding massa O di senyawa SO3. Berarti jadi berapa? Berapa? 1:1 bisa gak, Bu? 1:1. Bisa sih. Oke, kita tulis 1:1. Oke, kita udah dapat 2 perbandingan massa S dan O ya. Nah, terus tadi kan katanya jika massa unsur S dalam senyawa tersebut sama. Nah, di sini kalian lihat yang bagian S di SO2 sama S di SO3 masih 2 sama 1 ya. Berarti udah sama atau belum? Belum kan ya? Belum. Nah, makanya itu kita harus samain si perbandingannya. Berarti kalau yang di sini berarti kita perlu kalikan ya. Kalau yang sini kali berapa? Kalau yang atas kali berapa supaya hasilnya sama-sama 2 nih, yang atas sama bawah. Atas kali 1, bawah kali 2. Atas kali 1, yang bawah kali 2. Oke, benar ya. Jadi kita tulis lagi deh. 2:3. Terus di sini juga kan banding. Oke, sekarang S-nya udah sama nih di bagian apa? Bagian SO2 sama SO3. Sekarang kita buat perbandingan untuk unsur O-nya nih di senyawa 1 dan senyawa 2. Berarti perbandingan O di SO2 banding O di SO3. Hasilnya sama dengan di sini 2 ya di SO2.
3 di bagian O di SO3 2. Jadi kita dapat perbandingan O-nya itu adalah 3:2. Udah selesai. Gampang kan ya? Udah paham semuanya? Paham. Paham. Insya Allah, Bu. Nanti dipelajari aja ya, soalnya kan nanti Ibu bagi recordnya, nanti kalian ya di videonya. Oke, Oke, sekarang kita Bu. lanjut aja ya. Karena ini hukum keempat nih, ya, adalah hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Nah, jadi sama halnya seperti pada hukum-hukum sebelumnya, jadi hukum Gay-Lussac ini juga didasarkan oleh percobaan. Ya, jadi percobaan yang dicoba sama si Gay dan Lussac adalah ada bentuk gas hidrogennya ditambah gas oksigen menghasilkan H2O dalam bentuk gas. Nah, mungkin kalian bingung ya, biasanya kan kalau H2O itu ditemukannya dalam bentuk liquid, sedangkan kok di sini gas ya. Nah, jadi umpamanya gini, kalian kayak waktu masak air, kan airnya itu masih bentuknya air kan, cairan. Nah, terus pas kalian masak, pasti ada uap-uapnya kan ya. Nah, uap-uapnya itu adalah H2O, tapi dalam bentuknya gas. Jadi, kalau kalian masak air itu cuma berubah wujud, berarti perubahan fisika ya dari tadinya cairan, air dalam bentuk cairan menjadi ketika dimasak menjadi H2O dalam bentuk gas atau uap air lah istilah awamnya. Tuh, ya. Jadi bisa banget gitu H2O dalam bentuk gas, nggak cuma liquid. Oke, nah di sini si Gay-Lussac tuh dia menyediakan si volume H2-nya itu atau gas hidrogennya sebanyak 2 liter. Terus si oksigennya itu sebanyak 1 liter. Ya. Nah, ternyata ketika H2-nya ini direaksikan dengan O2 menghasilkan H2O-nya ini sebanyak 2 liter. Ya. Nah, kalian tadi masih ingat nggak hukum yang menyatakan bahwa massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi? Itu hukum apa? Hukum yang menyatakan massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Itu hukum apa? Yang pertama, bukan, Bu? Iya, hukum pertama hukum siapa? Lavoisier. Iya, Lavoisier atau Lavoisier lah ya, sama aja. Oke. Nah, terus kalian lihat di sini. Coba kalau misalnya kita mengikuti hukum Lavoisier ya, Lavoisier, di sini kan reaktannya kalau kita jumlahkan hasilnya malah jadi 3 liter. Terus kalau di H2O tetap 2 liter. Berarti nggak sesuai dong ya sama hukum kekalahan massa. Nah, ternyata untuk si dalam hal ini dia tidak menggunakan si hukum Lavoisier ya, karena emang udah beda kan di sini hukum perbandingan volume. Jadi pastinya si hukum Lavoisier-nya ini nggak berlaku dalam hukum ini ya. Terus juga kalau kalian lihat ya di sini kalau di sini hukum perbandingan volume fasanya tuh semuanya gas. H2-nya gas, O2-nya gas, H2O-nya gas. Jadi, hukum Lavoisier-nya ini nggak berlaku untuk si yang berfasanya gas, gitu. Karena dia punya, kalau gas itu ya, kalau gas itu dia punya tekanan dan suhu tertentu. Jadi, kalau misalnya, jadi gas ya nggak bisa gitu disamain sama kayak benda apa, nggak bisa disamain dengan zat yang wujudnya solid atau aqueous karena dia itu bergantung sama T dan T ya. Jadi hukum Lavoisier-nya nih nggak berlaku dalam hukum ini tuh ya. Oke,
Selanjutnya, eh, nah kita kan udah dapat nih si volumenya ya. Volumenya di sini 2 H2, terus 1 liter O2 dihasilkan H2O-nya sebanyak 2 liter. Nah, terus karena ini adalah hukum perbandingan volume, makanya di sini kita bandingkan volumenya antara H2, O2, dan H2O. Berarti di sini kan H2 2 kan ya, 2 dibanding 1 dibanding H2O-nya 2. Berarti dihasilkan 2 banding 1 banding 2. Oke, setelah itu, berdasarkan percobaan ini, kita bisa dapat bunyi si hukum perbandingan volume adalah pada suhu dan tekanan yang sama, ya. Tadi kan Ibu juga ada sempat bahas ya. Jadi kalau gas itu harus ada keadaan P dan T tertentu, yang mana harus sama. Nah, perbandingan volume yang bereaksi ada dengan bulat dan dicetak bandingan volumenya di sini 2 banding 1 banding 2. Nah, ini adalah bilangan bulat dan sederhana ya, karena bukan berupa bilangan desimal kayak 0,8, terus 0,7 gitu ya, itu adalah bilangan desimal. Nah, jadi kalau hal ini harus bilangannya bulat dan sederhana. Tuh, ya. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa dimengerti. Yang lain gimana? Aduh, makin sedikit ya ternyata Bisa, membernya. Bu. Insya Allah Bu, insya Allah. Insya Allah ya, bisa ya. Nanti Insya kalau Allah dikasih nggak lupa, Bu. soal, ya jangan dong, ya jangan dilupa-lupain. Ya, dimengerti dulu aja gimana. Bu, berarti nanti tadi soalnya ada kayak yang liter-liternya gitu. Iya, betul. Oke. Ya, ini semua masuk ya, jadi ya, dikasih gitu. Gampang kok ini mah, ya. Bisa, ini mah yakin kalian bisa gitu, nilainya bagus juga. Bisa, Amin. Bu, pasti. Iya, bisa. Yakin aja. Ibu berarti kalau misalnya Kita soalnya kayak gini masuknya ke esai ya? bisa sih masuk esai, masuk PG, ada kok. Ya, nanti ya sama aja sih, mau di esai, mau di PG, nanti kalian sama-sama ngitung. Ya, tapi nggak semuanya hitungan kok, tenang aja. Lagian kan kalian udah bisa nih, udah bisa kelihatannya ya udah paham. Harusnya kalau dikasih hitung-hitungan pasti bisa juga. Gitu. Mau cuma teori, mau cuma hitung-hitungan, harusnya bisa semua gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? 2 nih, gue lihat nggak ada tanda-tanda kehidupan. Udah sleep ya, udah sleep. Oke, kita lanjut aja ya. Sekarang kita udah dapat nih bunyi dari hukum Gay-Lussac, tapi sebenarnya masih ada bunyi dari hukum lain gitu. Ada yang bisa kita temukan di perbandingan volume. Masih, maaf di sini masih suaranya itu enggak? Suaranya apa? Terdengar jelas enggak? Lumayan jelas, Bu. Oke, makasih ya. Hafsah ya, Hafsah. Oke, makasih Hafsah. Sama-sama, Bu. Oke, jadi kita lanjut lagi ya.
Nah, setelah kita dapat perbandingan volume, ternyata ada satu hal lain nih yang bisa kita lihat lagi. Jadi, tadi kan kita punya persamaan reaksinya ini ya, si H2 tambah O2 tambah H2O, sama dengan H2O. Nah, persamaan reaksinya ini kita akan setarakan dulu nih. Tadi kan baru banget ya belajar penyetaraan reaksi, harusnya bisa nih tentang penyetaraan si H2 tambah O2 sama dengan H2O. Oke, sekarang kita setarakan. Berarti kalau dalam hal ini jumlah atomnya ada apa aja? Ada unsur apa aja? Ada unsur H sama O ya. Nah, karena tadi prioritasnya adalah H, berarti kita hitung H dulu. Nah, tapi tadi kan sebelum menghitung jumlah atomnya, kita harus tetapkan senyawa kompleksnya sama dengan 1. Nah, di antara ini semua, yang paling kompleks adalah yang H2O kan ya. Jadi kita tetapkan sama dengan 1 H2O. Oke, sekarang kita jumlahkan atom H terlebih dahulu. Nah, di sini kalau di reaktan itu H-nya koefisiennya 1 kan ya, 1 dikali indeksnya 2. Di sini untuk jumlah H di bagian reaktan itu berarti jadi 1 dikali 2 juga. Oke. Jadi sudah setara ya, sudah setara. Sekarang kita lanjut ke jumlah atom O. Di sini koefisiennya 1 dikali 2. Berarti di sini di bagian produk menjadi 1 dikali 2. Oke, berarti kita sudah dapat persamaan reaksi yang sudah setara. Oh iya, maaf ya. Jadi di bagian H-nya ini harusnya kan O-nya ini ya, 1 ya indeksnya. 1. Nah, berarti belum setara ya. Tadi salah nih, salah lihat ya. Indeksnya 1, indeksnya juga 1. Berarti di sini masih 2 sama dengan 1. Nah, berarti kan kita harus setarakan ya di bagian koefisien si produknya. Yang tadinya 1, kita ubah supaya 2, berarti jadi 2. Berarti jadi 2 dikali 1. 2 kali 1. Oke. Nah, kalau misalnya di sini 2, berarti di atasnya juga harus 2 kan. Kita ubah juga nih. Ubah juga. Jadi ini 2, ini juga harus 2. Berarti kan berubah lagi kan ya, di sini 4, di bagian produk 4, di bagian reaktan 2. Nah, berarti kita ubah lagi nih si koefisien H di bagian reaktan. Jadi 2 dikali 2. Di sini juga 2. Nah, berarti kita dapat persamaan reaksi yang sudah setara. Bentar ya. Ini berarti kita tadi apa ya? 2 di sini. Oke, berarti hasilnya jadi yang sudah setara adalah 2H2 dalam bentuk gas ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Oke ya, jadi udah setara ini. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Tadi kan kita masukin lagi deh ya. Jadi kan persamaan reaksi yang sudah setara kan 2H2 tambah O2. Tadi kita udah dapat perbandingan volumenya 2:1:2. Terus sekarang kita bandingkan juga di koefisiennya ya. Di bagian H2 kan 2 nih, 2. Terus di bagian O2 1 kan ya, di sini jadi 1. Terus di bagian H2O di sini koefisiennya 2. Terus kita tulis lagi di sini 2. Nah, terus kita lihat nih antara perbandingan volume sama perbandingan, ternyata
sama-sama 2:1/2. Makanya dari hukum Gay-Lussac ini ada bunyi lain, yaitu perbandingan volume akan sama dengan atau berbanding lurus dengan perbandingan koefisien. Makanya nanti kalau dalam soal itu biasanya nanti kan diketahui nih ada 2 reaktan. Terus pasti kan kalian cari tahu dulu nih si koefisiennya. Terus bisa ketahui volumenya cuma si volume H2. Nah, terus nanti kalian diminta untuk mencari volume CO2 dan juga H2O. Nah, caranya ada dengan rumus yang di sini nih. Kan di sini perbandingan volume sama perbandingan koefisien. Nanti kita tinggal cari dengan rumus V1 per V2 sama dengan koef ya sama dengan per koef 2. Ya. Nanti nanti kita bisa lihat lagi deh lebih lanjutnya di cara soal. Oke, sampai ini memperhatikan, bisa ditangkap semuanya. Boleh tanya deh kalau masih bingung. Kalau udah paham bisa react. Nggak ada yang paham. Gimana nih, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada ditanyakan, boleh react. Cukup, Bu, buat aku. Oke, makasih yang udah react. Nanti kalau saya belum paham, nanti dikasih code-nya, nanti tadi. Ya, sebentar lagi ya, kita masih ada kan 1 hukum sama ini. Berarti tinggal coba yang ini, berarti tinggal 1 hukum lagi ya. Sebentar lagi kok, sabar aja, sabar, oke? Oke, Bu. Ya, kita lanjut ya ke contoh soal. Ini ada contohnya, pada suhu dan tekanan tertentu, 15 liter gas hidrogen bereaksi dengan gas salah ya, soal ini adalah gas oksigen maksudnya. Hidrogen bereaksi dengan gas oksigen ya O2 menghasilkan gas amonia atau NH3. Nah, terus untuk volume gas nitrogen dan gas amonia adalah, jadi yang tanya adalah gas nitrogen, nitrogen ya, maaf. Sini, bukan, Ibu udah mulai tidak fokus juga nih di sini. Oke, jadi N2 ya, bukan oksigen, jadi N2. Ini H2 ya. H2. Terus gimana ya nulisnya?
H2. Oke. Nah, yang ditanya adalah gas nitrogen dan gas amonia. Berarti kita tulis dulu ya, berarti si yang diketahuinya. Di sini tadi diketahui ada 15 liter gas H2, berarti volume H2-nya adalah 15 liter. Terus, selain itu kita nggak ada informasi lain nih. Nah, tapi sebenarnya kalau kalian lihat di sini kita masih ada persamaan reaksi nih yang perlu kita selesaikan. Karena kita belum tahu nih ini udah setara atau belum koefisiennya. Ya, berarti kita cari dulu koefisien si persamaan reaksi N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Oke. Berarti kita tadi tetapkan dulu ya salah satu koefisien dari senyawa yang kompleks. Nah, dalam hal ini adalah NH3 nih. Kita letakkan 1. Oke. Terus, selanjutnya kita jumlahkan si atom N dan juga H. Berarti kan karena N adalah logam, berarti N dulu, baru H. Ini adalah jumlah atom ya. Sigma ya. Sigma itu artinya jumlah ya. Tapi di sini jumlah atom. Oke. Di sini untuk jumlah atom N di bagian reaktan kan di sini 1 ya koefisiennya 1 dikali indeksnya 2. Jadi kita tulis di sini 2. Terus di bagian reaktan di sini kan masih di sini 1 ya, 1. Berarti kita tulis 1. Belum setara ya. Nah, karena belum setara berarti kita ubah koefisiennya ini yang di bagian produk. Tadinya 1 berarti jadi 2 koefisiennya. Berarti kan 2 dikali 1 ya, 2 kali 1 hasilnya jadi 2. Jadi 2. Jadi udah setara ya, N di bagian reaktan dan juga N di bagian produk. Oke, selanjutnya kita ke H, jumlah H. Di sini jumlah H-nya 2. 1 dikali 2 ya, berarti hasilnya 2. Kita pakai cara langsung ya biar gampang hitungnya. Kalau cara matematis agak lama, jadi pakai cara langsung aja. Oke, di sini di bagian produk, hanya itu kan koefisiennya 2. 2 dikali 3, berarti hasilnya jadi 6. Nah, belum setara ya, di sini 2, di sini 6. Berarti di sini kita ubah, koefisiennya tadinya 1, berarti jadi, supaya 6, berarti kan 3 kali 2 ya. Berarti di sini kita tulis 3. 3, berarti kan 3 kali 2 hasilnya 6. Kan? Benar kan? 6. Oke, kita tulis di sini 6. Jadi sekarang sudah setara dua-duanya. Oke, jadi kita dapatkan persamaan reaksi yang baru adalah N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Belum selesai. Nah, ini baru kita setarakan. Berarti kita udah tahu nih si koefisien dari masing-masing senyawa. Oke, setelah itu berarti kan sekarang tugas kita adalah mencari volume gas nitrogen dan juga gas amonia ya. Nah, tadi berarti kan ini ya, kita tulis H2 sama dengan 15 liter. Yang ditanya adalah Vn2. Nah, untuk mengetahui Vn2, berarti adalah dengan cara koefisien OF-nya N2 dibagi dengan OF-nya si H2. Oke. Nah, dikalikan dengan si V-nya H2. H2. Oke. Tadi koefisien N2-nya berapa?
Di sini 1 ya, kalau nggak ada berarti 1. Per H2-nya itu tadi 3 ya. Kita tulis di sini 3 dikali sama volume H2. Di sini 15 liter. Nah, sekarang kita tinggal hitung nih si volume N2-nya. 1/3 dikali 15 liter. Oke, sebenarnya bisa ya di sini jadi 15/3 ya, atau bisa kita coret-coret aja nih biar gampang. Di sini 3 ya, 3 bagi 3 kan 1. Terus ini 15 bagi 3, 5. Ya, atau tadi sama aja sih 15 bagi 3, hasilnya juga 5 liter. Sudah selesai. Nah, selanjutnya kita hapus dulu deh yang atasnya ya. Hapus dulu bagian atasnya. Kita tulis koefisiennya di sini aja ya. Di sini. Oke, tadi volume nitrogen udah nih ketahuan 15 liter. 5 liter. Sekarang kita tinggal cari si gas amonia. Berarti kan VNH3 ya. Caranya sama kayak tadi. Tapi bedanya kalau yang tadi yang atas itu koef N2, sekarang koef NH3. Terus dibagi dengan koef H2. Ya, karena koef H2 ini dia dari diketahui koefisien dan juga di volumenya, makanya dia dipakai baik di perhitungan dan juga perhitungan N2. Oke. Ya. Nah, tadi volumenya 15 mili kan ya. Kita tulis aja deh V F I H2. Oke, ya. Nah, tadi kan NH3 koefisiennya 2 ya. 2 dibagi 3 ya. Hasilnya akan dikali sama volumenya 15 liter ya. 15 liter. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan nih. Berarti hasilnya adalah kan 3 bagi 3 1, 15 bagi 3 5. Terus di sini 2 dikali 5 10 liter. Jadi kita bisa hasilnya adalah volume gas nitrogen adalah 5 liter dan gas amonia adalah 10 liter. Oke, sudah selesai sampai sini. Tinggal satu hukum lagi. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Ibu berarti hari ini sampai hukum Avogadro yang terakhir. Betul sekali. Kan kita nggak ada waktu lagi ya minggu depan, jadi harus diselesaikan hari ini. Salah ya kali ini. Ibu kalau semisalnya udah materi hukum-hukum dasar kimia masih ada lagi nggak buat minggu depan? Nggak ada, udah selesai kita sampai terakhir banget materi hukum dasar kimia. Sore, selesai. Iya, udah selesai ya. Jadi ya makanya kalian harus dimaksimalin sekarang tuh. Kalian tuh makin kesini makin sedikit yang nonton. Oke, oke. Oke nih. Nanti semangat ya. Masih ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Oke. Nggak ada, Bu, Cukup, Bu, cukup, cukup. Bu. Oke. Ibu aku mau Oke. nanya.
Apa tuh? Itu kan yang NH3 itu sama dengan kuliah tambah NH2. Iya kan Bu itu? Atau NH3 itu? Yang mana? Yang NH3, Yang, ya, itu kan per H2 ya, sebelahnya apa Ibu? volume H2. Oh, oke. Yang pernya Bu? Pernya itu koef H2. Oh, iya. Kasih Ibu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, ini bakal dikasih nggak PPT-nya? Dikasih, nanti sama rekordannya juga Ibu kasih kok. Nanti ada penjelasannya juga. Oke, Ibu, Makasih, Bu. makasih. Makasih Bu. Iya, iya sama-sama. Oke, ada lagi? Udah Bu. Oke, oke ya. Kita lanjut aja nih ke hukum yang terakhir. Makasih Bu. Siap, sama-sama. Oke, kita lanjut ya ke yang les banget, les nih, les hukum dasar kimia, yaitu hukum Avogadro atau Avogadro. Jadi bisa sebut keduanya lah, sama aja. Oke, jadi untuk hukum Avogadro ini, bunyi dari hukumnya adalah gas-gas dengan volume yang sama pada suhu dan tekanan yang sama mengandung jumlah molekul yang sama. Ya, jadi sebenarnya ini adalah terusan dari hukum Gay-Lussac ya, karena hubungannya masih sama volume-volume ya. Nah, tapi kalau misalnya di Avogadro ini dia bilangnya si Avogadro tuh kalau perbandingan volume itu akan sama dengan perbandingan jumlah molekul ya. Nah, karena si Avogadro ini adalah terusan dari Gay-Lussac, makanya perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah molekul sama dengan perbandingan koefisien ya. Ya karena dia adalah terusan si Gay-Lussac. Makanya kalau perbandingan volumenya sama, berarti sama dengan perbandingan jumlah molekul. Berarti juga sama dengan perbandingan koefisien ya. Jadi, oke. Nah, selanjutnya kita kan masih agak asing ya sama di sini ada jumlah molekul. Jumlah molekul tuh maksudnya apa sih? Ya, jadi untuk jumlah molekul ini sebenarnya akan kalian temui nanti perhitungannya lebih lanjutnya tuh di konsep mol. Nah, tadinya tuh sebenarnya ya berdasarkan agenda Ibu dan Bu Cut dan Bu Citra sebenarnya jumlah apa konsep mol ini akan dipelajari di kelas 10. Cuma karena kalian di sini tersisa seminggu lagi ya, nah terus juga waktunya nggak cukup, kita aja belajar sekarang nggak cukup nih ya. Nah makanya jadi konsep mol ini akan dipelajari lagi kalian di kelas 11. Nah makanya di sini Ibu akan memperkenalkan dulu nih, ada namanya jumlah molekul. Jumlah molekul ini biasanya ada di konsep mol ya. Nah, di sini jumlah molekul itu katanya adalah memiliki satuan disebut mol, kan? Jadi kita bahas tentang konsep mol, berarti jumlah molekul ini satuannya disebut mol ya, atau disingkatnya adalah N. N kecil ya, bukan N besar. Kalau N besar nanti ada lagi, beda lagi, dan itu nanti kalian akan pelajari di konsep mol tentang konsentrasi ya. Nah, jadi ada N besar, ada N kecil. Kalau N kecil khusus untuk mol, kalau N besar perhitungan konsentralitas. Ya, itu belajarnya di konsep mol. Nah, satu mol ini itu sama dengan 6,022 dikali 10 pangkat 23 partikel. Ya, jadi satu mol ini banyak banget partikelnya. Ya. Nah, oke. Paling itu sih yang bisa kita tahu dari hukum Avogadro. Nah, mungkin lanjutannya kita supaya lebih ngerti kita akan ke contoh soal. Oke, di sini ada contoh soal ya.
Di sini gas nitrogen sebanyak 8 liter mengandung 4 dikali 23 molekul nitrogen. Nah, jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, berapakah jumlah molekul yang terkandung dalam 12 liter gas oksigen? Oke, sekarang kita ingat lagi nih. Tadi kan di sini perbandingannya itu ini ya. Kalau Gay-Lussac kan tadi perbandingannya ini ya. V1 per V2 sama dengan CoF1, CoF2. Nah, sebenarnya kalau yang di Avogadro berarti V1 per V2 sama dengan CoF1 per CoF2 sama dengan jumlah, berarti perbandingan jumlah molekul ya, berarti kita simbolkan aja di sini N. N1, ini N ya. N1 dibagi N2. Ya, seperti itu. Sekarang kita lihat ke bagian ini soal lagi ya. Nah, berarti kan di sini diketahui volume si gas nitrogen. Di sini volumenya 8 liter. Terus di sini ada kalau ada kata-kata seperti ini ya, berarti ini adalah di jumlah molekulnya ya. Kalian lihat kan ya, di sini ada 10 pangkat 23, berarti ini adalah di jumlah molekul. Jumlah molekulnya siapa? Ya, nitrogen. Jadi sini nitrogen punya udah diketahui volume sama jumlah molekul si molnya. Terus kita lanjut ya ke kalimat selanjutnya. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, berapakah jumlah molekul yang terkandung dalam liter gas? Jadi seperti ini kan ya, tadi volume N2 8 liter, molnya N2 4 kali 10 pangkat 23 partikel, terus tadi diketahui volume gas oksigennya tuh ya 12 liter. Berarti kan yang belum diketahui kan jumlah molekul ya, jumlah molekul si oksigen. Nah, caranya kurang lebih sama kayak yang Gay-Lussac, cuma kalau tadi kan Gay-Lussac itu antara volume sama koefisien. Nah, kalau ini adalah antara si volume dan juga mol ya, jumlah molekul. Oke. Nah, berarti kita tulis lagi penyelesaiannya. Berarti kan yang dicari adalah si jumlah gas ya. Kita tulis dulu nih perbandingannya volume N2 per volume O2. Nah, sama dengan molnya N2 per N molnya si O2. Terus kita masukkan nih si data-data yang ada diketahui ini. Jadi kan jadinya volume N2 itu 8 liter per volume O2 itu 12 liter. Terus sama dengan molnya N2 itu berapa? 4 dikali 10 pangkat 23. Ya, di sini kita tulis. Terus per N-nya O2. Belum ada kan ya, makanya kita tulis aja NO2 di sini. Kita hitung si molnya molnya si O2. Nah, NO2-nya ini luaskan ya ke sebelah kiri. Kalau pindah luas kan berarti jadinya naik ya, berada di atas. Terus si 8 liter dan 12 kan ke sebelah 8 liternya jadi pembagi. Terus kalau yang 12 liternya di bagian atas. Jadi supaya lebih jelas ini ya. Jadi ini kan NO2 nih ke atas nih. Jadi NO2 di sini kali NO2 sama dengan nanti kan 8 pindah nih. Berarti nanti jadi bagian bawah. Kita tulis lagi nih 4 dikali 10 pangkat 23 partikel. Kan 12 liternya tadi kalau di ruas kiri di bagian bawah ya. Kalau pindah ruas berarti jadi ke atas. Jadi dikali 12 per 8 liternya ini pindah ke ruas kanan
Oke. Terus sekarang kita hitung nih si NO2-nya, mol O2-nya. Jadi ya ini 4 dibagi sama 4 bagi 4 kan 1. Terus 8 dibagi 4 2. Di sini masih ada sisa 2 kan? 2-nya kita bagi 2 lagi jadi 1. Terus ini 12 bagi 2 jadi 6. Jadilah kita dapat mol O2-nya itu adalah 6 dikali 10 pangkat 23 partikel. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah. Ternyata hukum minimal lebih dikit ya Bu dari yang sebelumnya. Maksudnya tuh penjelasannya tuh nggak yang banyak banget. Betul. Ya, karena ini juga Avogadro tuh mirip ya kayak yang Gay-Lussac. Jadi ya semacam terusannya. Jadi lebih singkat gitu jawaban pertanyaannya. Nah, kalau misalnya kalian mau panjang baru tuh belajarnya di konsep mol tuh. Enak, nikmat. Seru kok lagi konsep mol. Jadi ya baru awal nih kalian kelas 11 tuh belajar konsep mol. Serunya. Oke, dari Ibu Citra ada tambahan? Nggak ada sih dari Ibu, cukup aja. Enggak. Oke, kita sebenarnya dari tadi tuh bersama Bu Citra ya. Tapi Bu Citra ya jadi Hai Bu Citra. Oh, Hai halo. Ibu. Hai Bu. Halo. Halo. Oh, Ibu. Iya, Sugante dari Lisa. tadi Bu Citra. Bukan, Ya Sugante Bu Citra. saya udah bilang yang jelasin mah rekan Ibu. Ya, mangga dilanjut sok Murida. Oke, udah ya. Tadi itu dari tadi emang kita sama Bu Citra ya, cuma karena satu lain hal jadi ya udah sama Ibu aja gitu biar sekalian. Oke. Ini ada yang mau ditanyakan? Ibu, ini Cukup, soal Bu. semuanya bakal keluar di ulangan, Bu. Keluar semua. Keluar semua tuh kata Bu Citra. Keluar Ih, semua ya. banyak. Tapi kalau di esai paling ada 2 hukum. Di esai 2 hukum, di PG 3 hukum. Semangat ya. Ibu jangan susah-susah, Bu, soalnya. Ya Bu, jangan Enggak, susah-susah. nggak susah, gampang. Kalau perhatiin mah gampang bisa jawabnya. Iya, ada Beranak ya, kata Bu. Ibu itu mah. Beneran nih mah. Kan yang kemarin yang terakhir Ibu jelasin yang di papan tulis tuh, yang pros itu, nah itu makanya Ibu bilang kan itu pasti ada salah satu di esai kata Ibu. Ibu berarti ngumpulin soal-soalnya dari yang kemarin-kemarin kita udah di PR-in ya, karena lumayan banyak ya, Bu. Iya, pelajari lagi ya. Nggak, kurang lebih mirip lah. Buat hukum mah nggak akan susah-susah kok. Ibu nanti boleh nggak nanya ke WA Ibu? Boleh kalau masih ada yang bingung. Mangga ya, itu masih ada nih. Burida gimana? Oke. Ya, udah selesai sih ya sebenarnya. Jadi untuk selanjutnya kalau